Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami muliakan Abu Asnawi Masjid Jami Nusul Negara, Bapak dan Ibu jamaah yang kami hormati. Izinkan sejenak kami di hadapan sekalian untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah insyaallah kita akan membuka ruang konsultasi agama. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang punya masalah tentang pembagian warisan dan tentang rumah tangga ini bisa mendaftar melalui Pak Nasir. Kita akan siapkan form yang punya nanti akan ada satu nama, kemudian alamat, bermasalahnya apa, kemudian HP. Setelah itu akan dihubungi oleh Pak Nasir, kemudian akan dipanggil pada saat tiap hari Selasa dan Sabtu sejak habis zuhur sampai dengan asar. Waktunya lebih kurang jam 13 sampai jam 14. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang punya masalah tentang rahim, kadang-kadang yang harta sebenarnya dikaitkan harta hutang, tapi anak selesai masalahnya ada sedikit saja termasuk masalah keluarga nyo buka ruang konsultasi karena bumi. Allah bagaimana kita tahu bersama bahwa Abu Hana Sire, Abu adalah mantan ketua MPU Kota Alsoe, jasanya pihak kota MPU Penajam Provinsi. Jadi silakan Bapak dan Ibu sekalian yang punya masalah untuk mendaftar bagi Pak Nasir. Kemudian kami sampaikan juga bahwa insyaallah mulai tanggal 1 kita akan pasang karpet. Akan kita pasang karpet kembali. Selama ini lebih kurang tahun karpetnya kita buka karena pandemi, dan juga kami berharap nantinya kalau disampaikan pada jemaah lain, ya kami berharap pada saat sholat di atas karpet kalau bisa di bawah juga sajadah, di bawah juga sajadah, karena kita walaupun pasang karpet setebal apapun kita tak berani jamin bahwa itu steady. Jadi dalam hal ini kita menganggap terlambat, lebih terlambat pasang karena mereka tidak baru, kita agak lama kita untuk kita lipat, kita cuci dan kita akan pasang kembali. Kami berharap Bapak Ibu sekalian nanti pada saat karpet kita pasang, kami anjurkan bahwa sajadah. Saya kira yang bisa sampaikan dan saya maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Tunggu-tunggu bapak-bapak sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kehidupan kita tidak lama lagi kita akan masuk di dalam bulan Ramadan. Kita tahu dalam bulan Ramadan ada satu kewajiban yang Allah fardukan kepada kita, setiap mukmin dan muslim, untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang paling penting dalam rangka kita mempersiapkan diri untuk menyongsong dan menyambut perintah Allah
yang Allah taklifkan hukum ini kepada setiap mukmin yang baligh, berakal, lagi kuasa untuk menjalankannya, untuk betul-betul kita memahami kembali tentang kewajiban tersebut, sehingga pun ada khilaf dan beda dalam hal-hal dan sisi-sisi tertentu yang tidak prinsip, tidaklah menjadi sebuah keraguan yang membuat kita merasa apakah sempurna atau tidak kita menjalankan kewajiban tersebut. Karena satu sisi kita melaksanakan perintah dan kewajiban yang merupakan salah satu sendi daripada rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Sisi yang lain juga dibalik daripada kepentingan untuk sah dan diterima sesuai ketentuan syarat dan rukun, barulah kita tambahkan dengan hikmah dibalik dari itu, sehingga kita memperoleh nilai daripada hikmah dan nilai daripada ibadah tersebut dalam rangka untuk kemaslahatan kita. Kehidupan di dunia ini menjadi sebagai safety jiwa agar kita betul-betul bisa untuk menjadi hamba yang mukhlisin dalam beribadah kepada Allah. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan malam ini berkaitan dengan ibadah puasa, karena kita ini sebagai majlis ilmu dan kita ini adalah orang yang sudah dewasa. Banyak anak kita yang dianggap bahawa barangkali tak perlu lagi untuk mempelajarinya. Yang pertama, puasa itu adalah kewajiban atas seorang yang mukmin yang ia itu mukallaf, lagi ia mampu untuk atau mutiqullah. Itu tiga hal. Kewajiban puasa itu wajib kepada seorang yang mukallaf lagi mampu baginya berpuasa. Kalau demikian, apakah kita masuk di dalamnya? Yang disebut dengan mukallaf, kita udah ma'ruf dalam istilah fikih itu adalah orang yang berakal lagi balik. Seorang mukmin yang berakal lagi balik, tapi ada syarat mutir, ia mampu untuk berpuasa. Oleh kerana demikian punya konsekuensi kapan taklif itu datang. Hari ini kita enggak ada kewajiban puasa, besok juga enggak ada kewajiban puasa. Hanya wajib dalam pengertian fardu, yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki, berpahala dengan pelaksanaannya karena penuh karena mengharap daripada pelaksanakan perintah, dan disiksa atau berdosa apabila ditinggalkan. Dalam makna ditinggalkan, puasa laksanakan, syarat dan rukun tidak lengkap, sama juga itu adalah untuk tidak melaksanakan puasa. Karena kita bukan orang yang jauh dengan ulama, dan kita juga bukan orang yang baru di dalam Islam. Kecuali orang yang baru masuk Islam, banyak yang enggak tahu, itu diberikan rukhsah. Atau kita di tempat sebuah dusun atau pulau yang belum ada orang yang lebih banyak mampu menjelaskan di situ, yang ini yang lain hukumnya. Jadi ada tiga cara taklif hukum itu kepada kita, baru wajib berpuasa. Ya, yajibu saumu ramadhana bi ahadi arba'ati umur. Wajib puasa ada katanya yang didefinisikan tadi, ia adalah mukallaf lagi mutiq dengan sebab 4 perkara. Salah satu dari 4.
Yang pertama, ikmalu sya'bana salasina yauman inda adami subuti ramadana lailati salasina. Dengan sebab kapenah bulan Sya'ban 20 burau dalam kondisi saat hari 30 Sya'ban itu, ya, atau hari malam 30 Sya'ban itu dalam suasana mendung dan dalam keadaan redup yang tidak bisa untuk disaksikan daripada hilal atau anak bulan. Itu satu sebabnya. Menyahanduh takalan bulan, sebab yang pun malam 20 Sya'ban, maka wajib untuk berpuasa dengan sempurnakan dulu hari 30 Sya'ban. Bersib Sya'ban nyo 20 kurang mesti bengahnya malamnya. Bunuh tanya 20 kurang Sya'ban. Malamnya malam 20 Sya'ban. Apakah malam ini 20 Sya'ban atau malam ini 1 Ramadan? Maka saat sore tadi, andai kata mendung, andai kata tidak bisa untuk dilihat anak bulan atau hilal, wajib puasa dengan sempurnakan dulu hari ke-30. Tengok payah buka tu bro tu. Yang dalam kajian fikih termasuk yang hari Syok. Karena lagi yang kepada Rasul, inna rumah fakmilu sya'bana salasina yauman. Ya, urut 20 tu kan kata apa? Yang tak apa sebab. Atau kalian asani ru'yatul hilal lailata salasina fayajibu as-sawmu ala ra'i walau ghaira adlin wa in kana jadi khadidul basar. Menyekan dengan jalan bunuh, ya, wajib puasa dengan sebab seseorang itu melihat sendiri akan hilal. Dan kalang kerau tu, walaupun kita yang kalangan kan orang ada draw tu takalan kaduh ke draw tu bulan. Dan serah ru'yah bil ain atau ru'yah bil alat. Kaduh takalan kita kan orang ada takalan ke draw tu. Malam 20 deh nyan wajib ada ganyan puasa. Ya, yang wajib ada ganyan puasa. Walaupun orang yang kalan anak mata kurang terang, ya, punang kera agak rabun, mata rabun, tapi ganyan juga yakin ke ilan dia ku kalan bono. Yang pegahnya yang kalannya juga kan orang ada orang pasal hari-hari ganyan mutemayang pi munang mutan menyona temayang tapi telak watai melelek ngabe watai. Nah, mesti kan orang yang siqah tat-tat nyan bagi pribadi nyan kan wajib pribadi kan nyan nyan anak orang lain leh pribadi kan nyan wajib puasa dengan kalian. Urusan orang lain pun wajib ikut kan nyan payah fikir lain anak ruh. Hari kita nyo hana yakin dan kita nyo hana wajib tak ikut kan nyan. Tapi pribadi yang sudah melihat bagi dia sudah wajib, sudah taklif hukum. Nah, kalau demikian hukumnya watak wajib puasanya jeut beda-beda. Bagi lon uronyo ka wajib puasa jeut dalam wajib bagi orang lain. Yang kerja kita nyobek kadu berseragam datai ke dia. Sebab apa kan? Kita dia cek kadang-kadang nanti dia kan tu kan masalah itulah masalah nyopo kala dua buah agama golong baik menang baik drogonan. Ya, ini tak apa menteri long empat muslim. Ilo rabun mata lon. Duh long kala ni lon. Lon kan orang ade. Lon pegah apa menteri lon kali bulan penuh. Betul lon wajib puasa tu. Pak muslim ana wajib. Karena iganya ana yakin ke lon. Lon kon perhubungan pemerintah lon. Lon kon petugas khusus untuk lihat bulan. Nyo hukum yang kedua. Ka. Yang kelaya. Bunuh yang pertama menyerumah kajelah. Yang kedua bagi orang yang dehkalan. Ya. Maka bagi ganyan wajib ada ganyan.
Yang kedua, apabila seseorang telah ada tanda dengan bahawa oleh orang adil sebagai tanda sudah masuknya bulan Ramadan, dengan ada tanda-tanda tertentu yang diberikan, maka saat itu yang dilihat oleh orang atau dilihat dengan ilmu atau dilihat dengan tanda yang menunjukkan atas sebut Ramadan, seperti lampu, seperti iklan di dalam radio, seperti jitamong daripada pengumuman TV, nyan getanya pun wajib tak puasa, karena nyan adalah merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh hakim. Maka hukum yang kedua wajib puasa dengan sebab keputusan hakim atau keputusan pemerintah dengan sebutnya Ramadan, dengan disebutkan bahawa ini telah dilihat oleh orang yang adil bahawa bulan sudah nampak. Yang cara yang kedua, nyo cara dikatanya yang biasa je, yang paling nyaman bagi katanya orang awam. Cuma hakim katanya apa? Ya hakim katanya tambah menyambung hakim raya yang Jakarta lah. Karena hakim lo tahu ramai macam yang kedua hakim Aceh, hakim Aceh macam yang kedua hakim di tahu hakim bidangnya ya Departemen Agama ya tukang kalang-kalang bulan. Maka dalam halnya mereka keputusan hakim, yang hakim punya kekuasaan dalam negara walaupun kampungnya luar tatat, kadang-kadang di sini ada terjadi khilaf. Bagi kitanya yang jauh ada nama keputusan hakim yang wajib puasa. Nyan cara yang keput, cara yang keput. Yang kelima, dengan sebab dan yang kuat, ada hisab ataupun ada ijtihad dengan imkan ru'yah, yang juga wajib katanya puasa, tidak dengan keputusan dari pemerintah, tapi ada dengan saksi orang yang adil. Ad-dhannu dukhulihi bil ijtihad fi man istabaha alaihi Ramadan. Nah, ijtihad yang kuat dari orang-orang tertentu bahawa Ramadan sudah masuk, kita pegang pada ijtihad itu bahawa Ramadan sudah ada. Salah sabah daripada petnyo hanjut hana untuk getanyo tamong dalam ibadah. Hanjut hana masalah dia mau kai puasa gok puasa. Jangan naik puasa agak nak puasa. Kungi yang tinggal higai pajobu urusan dengan lut. Anjut dalam ibadah. Karena ibadahnya ibadah puasa taban dengan temayang. Untuk bertemu kaitan mengwatanya, guna dengan alamat, benar dengan tanda, benar dengan ijtihad. Walaupun beda dalam ibadah bidzannil mukallaf, ada nama dzannya ada dasar hukum yang terfikir. Beda dengan muamalah. Di samping dan mukallaf juga dipertimbangkan dengan nafsul amri, kejadian yang sesungguhnya. Yang kejut menyebab masalah muamalah, termasuk masalah malu, tidak urina, ataupun bab masalah penikah, sidro janda, inai medan, kemudian wali jihna diluk semawe. Syarat sah nikah seorang janda harus ada izin yang diucapkan oleh si perempuan tersebut. Hanjut dan izin, betul-betul izin harus diucapkan, dan harus awal izin daripada akad nikah. Misalji walaupun dalam tok kena poh 11 urau bunuh tapi nikah tidak urang tidak janda oleh wali ji di luar temawai, sedangkan tinongnya mantau di Medan. Urang kalau tak kirim Medan tayu ialah izin galam kepegah bagi tanya, tapi izin poh tengah 11 kali lah izin bunuh.
Siti qatiblah laka izin idih kana izin bazinongyan kepada orang yang mewakilkan untuk minta izin untuk bersedia dinikahkan dengan seorang. Qatiblah orang yang puas izin kalau untuk bagi tanya. Tapi nikah haji nyansah. Kenapa kan? Saat kita pernikah saatnya sudah dilih duluan izin. Walaupun izin yang kalau untuk bagi tanya. Karena hakik haji saat pernikah dia sudah ada izin. Ya, berbeda dengan ji izin tapi Qatiblah 15 akad nikah pai Qatiblah 15 baru menumpak dengan tinaunya di ulai lakaidin ibi izin hana masalah bagi lon kau rojeh kaku bir ikun kali kana izin untuk pernikahan lon pas akad nikah Qatiblah ya menumpak dengan tinaunya yang lakaidin po 15 awal pun nikah dengan izin. Jangan nak nikah pun. Karena saat mangkat nikah belum ada izin. Walaupun izin diberi, hanjut, bahkan tak banjir. Ada dua ibi, jatah kaibi awal kan, temagalam ibi kan lagi nyan cara melihat hukum. Nyo menancit puno ada hana jemnya kurang kau puasa kena harus ada salah satu daripada 4 jalan tadi untuk kita dan sudah masuk Ramadan. Jadi nyan ilmu untuk pribadi dalam rangka sah getanya tamong dalam taklif untuk melaksanakan ibadah puasa. Dengku-dengku yang berbahagia, kemudian untuk salat, untuk pelaksanaan ibadah puasa ini ada rukunnya dan juga ada syaratnya yang harus kita jaga, yang prinsip-prinsip sekali, belum kepada hikmah dan juga dengan fadilah-fadilahnya. Yang pertama yang wajib kita jaga, rukunnya, syarat sah rukunnya itu harus ada niat pada malam hari berpuasa besok hari. Harus niat tersebut wajib untuk dimalamkan, dimabitkan niatnya. Bagaimana dimabitkan? Niat segalam di terbit fajar harus jatuh niat pada malam. Tekedi genit dia fajar 2 tu malam. Anak aku niat ke tinggal. Aku lihat teman tu bah baru diingat umah 6 menit. Saatnya kata niat hanasah semat. Lantas menyahanasah menyamana dapat jawab bunga je nyampe anjut. Haram semaju. Tanya 2 niat malam. Yang kerja kau lagi ada minyak pegang. Hai, yang bandar kau. Omah 2 niat pegang tunggu. 2 niat je semaju. Wajib untuk imsak menahan diri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi bukan puasa. Dia imsak. Berbeda dengan ibu-ibu yang sedang dalam halangan. Nyan hana wajib imsak kan nyan. Makan, minum terus. Teman menghormati orang puasa mentong. Kita baca baik ke ni pegah kat Tuhan kau nak puasa ni itu pun makan. Ya. Tapi bagi kita, karena begini, kita sering fenomena seorang mengatakan lupa, dan lupa itu ada. Bagaimana dengan lupa? Kalau untuk puasa fardu lupa niat malamnya, maka puasanya tidak sah. Siangnya itu puasa dia harus untuk dia gantikan qada ataupun pada hari-hari di luar Ramadan. Dan atas dirinya wajib berimsak pada hari itu mulai daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetap hanjit paju sapu. Puasa hana tapi uronyan hanjit paju makanan hanjit jib'i dan tahan diri seperti orang puasa. Itu bagi orang yang mengatakan lupa niat. Makanya rukun tentang berkaitan dengan niat ini penting. Ya, walaupun nanti kita ada bagaimana ada pendapat dalam mazhab kita. Kita ambil pada malam pertama dengan niat untuk 1 bulan penuh seperti yang dalam pendapat mazhab Maliki.
Apabila kita lupa niat bisa untuk alih mazhab. Artinya menyo dalam mazhab Syafi'i hana puasa kita nyo hana niat malam. Menyo dalam mazhab Maliki na asal kali na kita nyo niat pada malam pertama untuk 1 bulan penuh. Yang keinginan gekun kuatir kejadian lagi nya dia tak alih mazhab hati Maliki mantong na. Jadi hana hana pajobu ura tapi puasa payahkan tahu yang lupa punya dalam mazhab Syafi'i ana cara puasa ana kira. Sama juga takzir bagi orang yang tidak mau berpuasa. Karena hukum berpuasa Ramadan itu ijma' para ulama, nas ayat, hadis dan ijma' ulama itu wajib, fardu. Kafirun man jahada. Sidra orang hana getem puasa, tapi hana gebantah bahawa puasa itu adalah wajib. Nyela orang tanya. Hana getulak bahawa puasanya adalah wajib adegannya. Hai kau hana puasa ke belum puasa? Betul, tepat hana mangat tak badan yo kan puasa orang yo. Tinggal pi hana mangat badan. Oh, menyoana hai puasa lah bro. Tam kada dicirit puasa begini begitu. Bermacam alasan. Orang yang seperti itu walaupun tidak dilakukan oleh pemerintah, kalau kuasa dilakukan oleh kita dalam rumah tangga, wajib diberikan hukuman kepada dia dengan kurungan. Orang kena puasa hana gebantah puasanya wajib, menyo gebantah puasa hana wajib bagi katnya yang kau hukum ulama Islam. Kamu tak ni enggak, dia tak bantah wajib. Lagi awaknya yang haitin temayang tapi jakui temayang wajib, temanyo kibanyo tiliwa napa sagayo kiban cara temaka kahana yang ke temayang hana ke temayang karena malas. Nya menyohukum berpuasa hukum di takzir, berikan hukuman. Apa hukumannya? Lagi geyutun ra bunuh. Munyo bunuh pribadi kitanya masing-masing untuk menahan diri mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, tidak makan, tidak minum. Kalau orang yang malas berpuasa dan ia tidak ada uzur tidak ada, puasa hang getem, kewajiban puasa gakui yang untanya guyu hukum takzir. Kiban takzirnya guyu kurung mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Kurungan dia, masukkan penjara dia. Penjara mana? Boleh penjara di rumah. Yang kejut yang diketanya urinang menyonala kawahai tem puasa menyo kira-kira ni temiki nyan ate ne kurang ngajuhinan dalam kamar yang mulai terbit fajar untuk ibang maghrib mulai entat bu kengaya. Nah, ya menyo hanya ke fitnah. Yang baik ni bantu tagun bu caura keganya dengan tumpang nyan baik nyan dosa besar. Hinan hana taat kelakau. Basurah untuk layani kalau suami kita bukan orang yang dalam keadaan uzur menurut syarak, lantas dia paksakan isterinya untuk makan siang ataupun untuk menyediakan sahur jam 11 siang, itu tidak boleh taat bagi isteri. Demah hana nucut pandai nucut nyan perintah Allah ganyan menyah gedem puasa gayu kurung kahai dak kurung baik sampot dak tegunbu nyan tulung mazid la ta'ata li makhluqin li ma'siyatillah termasuk lakau ya termasuk lakau tu hanya taat ke makhluk yang lakau kita nyu makhluk yang ciptaan Allah nah karena maksiat kepada Allah. Bapak Ibu berbahagia, panjang kalau ini kita ceritakan sampai dengan kafarat nanti. Kita padai sampai di sini dulu karena waktu tinggal lebih kurang 7 menit lagi. Mungkin ada yang ingin untuk bertanya, sekadar satu pertanyaan kami persilakan. Ya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah nikmat besar Allah yang diberikan kepada kita. Dengan catatan, kita lupa bahwa kita sedang berpuasa. Kebetulan sampai di rumah kita lihat bahwa memang di bawah meja itu ada nasi segala macam, makan terus. Kalau dapat jo, ge biasa tantan ci biasa ada, wa boleh. Kalau dua gota mah dapat jo kagak terawat tu. Ya. Tengah baca tu nyan mungkin mantau lambabah baca tu nyan galam takun. Ya. Nyan langsung ubena lambabahnya ya ulai atas lambabah. Begitu teringat, janganlah alah mutabah babah tu kungut. Nyan punya batu nyan ke gara-gara ngut yang tabah babah tu. Yang ada dalam mulut itu jangan ditelan lagi. Begitu teringat, ya. Ini saimun, waduh aku berpuasa. Berarti yang sudah lewat dalam perut itu semuanya dimaafkan, dan puasa kita tetap itu adalah berlanjut. Dengan catatan saat teringat, saat itu pula bahwa apa saja yang masih ada di mulut itu jangan lewatkan lagi ke dalam perut. Jangan telan lagi. Bek talut, bek tak ngutli kan. Yang jarah haju babah-babah mandun tinggal. Ya, yang kau dalam perut bek muntahkan, kadang-kadang tak muntah ngan betul tu. Nyan gepemaah dan tidak ada hukuman. Sama seperti orang yang berjima. Nah, ladum na yang dum dia tahu nak rencana selesaikan nyalom itu je. Sebab malam kan uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Itanya tengah pahat adanya kai bang tu boh ka bajar betul ji kai betul nya piyo haju be lanjut le ya menyanan piyo batunya gara-garanya munya batu gara-garanya raya masalah ya itu je halah mu baca tu yang gara pada baca tu yang terkena kafarat sampai dengan wajib untuk memerdekakan budak, atau dengan puasa 2 bulan berturut-turut, atau dengan memberi makanan fakir miskin yang tidak bisa dipilih karena dia ada 3 denda yang sama. Melakukan jima di bulan puasa, melakukan zihar dengan isteri, dan yang satu lagi kafarat karena pembunuhan. 3 kafarat itu sama. Beda dengan kafarat-kafarat sumpah yamin yang lain. Itu berbeda dengan 3 macam hukuman kafarat itu sendiri. Baik, silakan. Jadi begitu. Alhamdulillah, itu yang penting begitu teringat. Jangan lanjut kalau sedang ada, dan dalam mulut jangan lewatkan lagi, dan itu lepaskan semuanya. Ya, baik, silakan Pak. Assalamualaikum. Dalam menentukan jatuhnya Ramadan atau puasa itu memang setiap tahun ada perbedaan. Misalnya ada ulama atau ada orang pandai dia ada mengikut kalau dia bilang tadi memang dia orang masih ada untuk diri sendiri bahwa dia berpuasa, memang dia menyiapkan atau puasa. Ini orang-orang alim ulama ada jamaahnya, ada muridnya. Kemudian dia mengatakan bahwa besok kita jatuh puasa. Sementara dari ulil amri atau pemerintah berusaha untuk puasa. Kita sebagai orang awam itu bagaimana kita membuktikan? Kemudian yang pertanyaan yang kedua masalah isam. Karena begini di tempat kita saya ada kuning serinnya itu membangunkan kita untuk makan sahur. Ada lagi katanya sesudah azan masih bisa atau sebelum pas mau masuk azan itu azan itu bagaimana hukumnya pas azan kita menyentuh kemudian sesudah azan kita baru bersuah peningkat ini itu benar kami yakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu semuanya ada dalam 4 kategori tadi, dengan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Karena kalau di dalam fikih Syafi'iyah
itu sebenarnya kita bila satu negara luas dan ia terjadinya wilayah-wilayah yang akan berselisih waktu sangat jauh atau disebut dengan ikhtilaf matali', maka itu tidak bisa untuk mengikuti apabila ru'yah di satu tempat yang masa waktu terbitnya anak bulan dengan kita itu selisihnya jauh. Ya, percuma kalau dalam fikih dikatakan kalau di sebelah barat sudah nampak, maka kalau di sebelah timur orang sudah nampak, maka orang yang di barat itu otomatis sudah bisa melihat karena dia lebih dekat dengan ufuk. Nah, dalam konteks ini maka ada yang berpendapat keputusan Jakarta kita tidak bisa untuk mengikuti. Karena mengapa? Karena negara Indonesia luas sekali, matalik Jakarta dengan Aceh beda jauh sampai hampir setengah jam. Maka bisa saja masa derajatnya akan juga berbeda. Maka bagi kita orang awam, yang mana ikut? Yang paling nyaman kita adalah kalau Jakarta itu timur. Kalau ada satu lagi pendapat fikih, Jakarta itu timur, kita di barat. Kalau orang timur sudah nampak, otomatis orang barat walaupun tidak nampak adalah imkan untuk riyah cukup besar. Itu adalah fikih. Yang kedua, ada diskusi panjang dalam hal ini. Kita mau ambil yang mana? Mau ambil dan mukallaf? Itu dan mukallaf tadi di sini belum nampak. Mau ambil keputusan hakim? Yang hakim juga ditebarkan ke mana-mana. Bagi orang awam, salah satu ijtihad boleh ambil mana saja. Yang paling nyaman untuk keseragaman, ambillah ijtihad ataupun keputusan hakim atau keputusan pemerintah. Itu lebih seragam, dan itu ada pendapat tempat kita pegang dan tidak bisa dikatakan bahwa itu tidak sah. Satu. Jadi itu yang paling nyaman. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan waktu imsak, waktu setelah sahur, yang disebut dengan menahan diri mulai terbit fajar shadiq. Itu batasnya. Fajar shadiq sekarang diimsakiyahkan dengan dihisapkan dengan bermacam imsakiyah termasuk jadual salat. Karena kita sebenarnya kewajiban itu bukan dengan jam, tapi jam itu salah satu tanda yang menunjukkan kepada waktu. Karena waktu kita selalu dilihat dengan tanda alam. Apa tanda alam untuk masa, untuk awal yang harus menahan diri, tidak boleh ada lagi hal yang membuka puasa? Terbit fajar shadiq. Antara fajar shadiq dengan fajar kazib itu ada rentang waktu 10-15 menit. Itulah masa mempersiapkan diri. Kalau demikian, masa imsak lebih kurang ada 10 menit atau 7 menit sebelum masuk waktu subuh. Itu yang finalnya tidak boleh makan adalah masuk waktu subuh. Itu yang tidak boleh. Masa imsak masih bisa, mau minum dari imsak tidak. Karena itu adalah belum masa untuk menahan diri, tapi masa mempersiapkan diri untuk kita untuk berpuasa. Makanya menahan diri sana itu mempersiapkan diri, masa imsak. Jadi kalau demikian, kalau setelah salat subuh sudah azan, tak boleh lagi. Tekedi lam babah getanya, menyahana jim lah ini tanya. Nah, anu ke rumah sini. Begitu Allahu Akbar, nyan baik negara lain pelepah ke rumahnya pasut. Begitu Allah, begitu subuh, nyan ke rumah yang lam di antara gigaunya pasut. Baik pelepah, nyan pelepah yang dengan nyan ron betul puasa orangnya. Karena itu sudah batas dengan alamat walaupun hana tiak jinguk li fajar, berarti kalau sudah azan, boleh azan subuh itu sudah keluar fajar shadiq.
Saya fikir demikian, kerana waktu Isya sudah masuk. Kita padai sampai di sini, insya-Allah. Nanti di lain kesempatan, termasuk dalam bulan puasa masih berlanjut, kita lebih banyak coba kita diskusikan berkaitan dengan masalah ibadah puasa ini. Semoga menjadi sebagai pengingat kepada kita semuanya agar kesempurnaan ibadah yang akan kita lakukan secara hukum dan bisa mendapatkan juga hikmah yang besar di balik dari itu. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.